Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-7 ayat ke-26. Demikian firman-Nya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu rumah di atas pasir. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan perjalanan hidup dari Yesus Kristus, sering sekali perumpamaan dan tanda mujizat selalu menyertai pelayanannya, yang mempunyai satu tujuan agar setiap orang yang mendengarkan ajaran-ajaran Yesus bisa mengerti dan memahami. Seperti sapaan kita hari ini, saudara-saudara. Ia memakai kata rumah untuk menggambarkan keadaan manusia. Rumah adalah kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan. Siapapun memiliki keinginan memiliki rumah yang layak huni dan tentunya juga kokoh. Karena itulah saudara-saudara, dalam membangun sebuah rumah ada hal-hal yang harus kita perhatikan, mulai dari bahan dan juga dasarnya. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang dua jenis manusia. Pertama, saudara-saudara, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya disebut sebagai orang yang bijaksana. Yang kedua, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya disebut orang yang bodoh. Orang bijaksana yang dimaksud tidak berbicara tentang orang pintar, saudara-saudara, jenius ataupun punya intelektual yang tinggi, tetapi mengacu kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Juga terhadap orang yang bodoh, bukan berarti ia mempunyai IQ rendah atau tidak berpendidikan, tapi ini mengenai orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-22 firman-Nya berkata, saudara-saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara-saudara, apalah artinya kita hanya sebatas suka mendengarkan khotbah di gereja, mengoleksi khotbah pendeta yang terkenal, atau kita sendiri mempunyai jadwal padat untuk berkhotbah, jika kita tidak melakukan firman itu. Artinya kita adalah pribadi yang tidak mempunyai integritas, pribadi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena pribadi yang tidak mempunyai integritas akan gampang terombang-ambing, dihantam oleh situasi yang terjadi, akan begitu gampang dihantam oleh badai. Saudara yang terkasih, selain itu kita harus memperhatikan dasar dari rumah yang kita bangun. Sebab daya tahan sebuah rumah dalam menghadapi goncangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah tersebut. Tidak juga karena keindahannya, tetapi kekuatan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasar ataupun pondasinya. Semakin bagus dasarnya, akan semakin kuat pula dan kokoh bangunan rumah tersebut. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara buat kita melalui sapaan ini adalah, apakah dasar yang kita gunakan untuk membangun rumah kita atau hidup kita? Namun yang pasti Paulus berkata pada jemaat yang di Korintus dalam 1 Korintus 3 yang ke-11, karena
tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, hari ini mari kita cek kembali hidup kita. Apakah kita sudah melakukan perintah firman Tuhan, atau kita hanya sebatas menjadi pendengar tanpa melakukan apa-apa? Mari kita, saudara-saudara, menempatkan dasar dari hidup kita, itu batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Mari, jadilah orang yang percaya, yang taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah menjadi taat, tapi percayalah saudara-saudara, bila kita berusaha, Tuhan akan menopang dan membimbing kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena Allah kita melalui Kristus Yesus selalu memperhatikan dan peduli akan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Begitu indah firman-Mu Tuhan, mengajak kami untuk membangun rumah hidup kami di atas dasar batu, bukan di atas dasar pasir. Tuhan Yesus, Kau berkati kebenaran firman-Mu ini. Kau meteraikan di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga dimanapun pendengar berada, mereka terberkati, mereka dipulihkan, mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kesehatan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka dan usahanya, anak-anak mereka, berikan Tuhan kepintaran serta kesehatan. Terkhusus yang sakit Tuhan, dari setiap jemaat-Mu yang tidak terungkapkan satu persatu, mari Engkau berikan kesembuhan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengharap. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga setiap yang tidak memberikan hati, tegur, goncang hidup mereka Tuhan, iman mereka, sehingga ada kerinduan untuk mau datang ke bawah salib-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang jauh dari hamba-Mu. Mari Tuhan, balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana untuk menjalani setiap kehidupan yang Engkau perhadapkan Tuhan. Yang sakit, mari Engkau sembuhkan sebagaimana itu Toko Mama hanya kepadamu hamba memohon. Itu juga Tuhan, hina mudaku nantulangku, hanya kepadamu hamba berserah. Tuhan Yesus, begitu juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari Tuhan, Engkau yang selalu mengayomi hidup mereka, memberikan kekuatan, hikmat dan bijaksana di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga hidup kami Tuhan, hidup istriku dan anak-anakku menjadi khotbah yang hidup dalam setiap kesempatan yang Engkau beri. Inilah doa hamba-Mu Tuhan Yesus di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.